Nah, sekarang kita coba menyalakan lampunya di malam hari. Dan sorot lampunya ternyata puter. Nah, dari sini kita lihat. Jadi kalau kita lihat memang sekarang kita coba menyalakan lampunya di malam hari. Nah, seperti ini. Klasternya udah nggak banyak berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan sorot lampunya ternyata terang, Kang Mas. Ini padahal nyorot situasi yang kita katakan termasuk terang ya, tapi dia masih mampu menembus terangnya sekitar. Hebat nih. Coba kita akan jalannya. Kalau kita buat seperti ini posisinya. Nah, lampunya tuh oke sih ya, lampunya oke banget menurut IWB. Nah, kita lihat ini juga sama-sama terang sih situasinya. Nah, untuk lampunya kalau kita perhatikan memang agak menyebar ya, jadi agak menyebar. Ini lampu dekatnya, lampu jauhnya seperti ini. Cukup oke. Lihat nih ya, tuh ini lampu dekatnya. Tapi kalau sampean bertanya ke IWB tentang apakah terang banget, enggak sih. Menurut IWB sih enggak terlalu terang banget, tapi cukup banget. Nah, ini kalau di watt ya, kalau di watt memang gelap ini kameranya, Cak. Coba kita jalan ya. Jalan seberapa kuat nembus kursi jalanan. Tuh. Oh, ternyata cukup baik ya. Nah, kayak gini. Kita muter dulu. Jadi kalau kita lihat memang nggak terang banget tengahnya, tapi dia menyebar. Jadi kelebihannya menyebar ini membuat kita ngelihat kiri kanannya itu lebih luas gitu ya, lebih luas. Nah, kayak gini. Tuh kan, kelihatan nggak sampean? Tuh. Nah, oke ya. Oke ternyata ya. Jadi BB memuaskan sih. Kita puter dari sini. Puter. Nah, dari sini kita lihat. Kalau kita nyorot di rumputan ini memang situasinya nggak gelap banget, jadi justru oke ya, maksudnya dan kondisi nggak gelap banget, lampunya itu masih terasa tajam dia. Nah, lampu jauhnya juga termasuk jauh. Oke sih, Cak ya. Tapi dia nggak fokus banget di tengah, nggak, tapi dia menyebar gitu ya. Jadi kalau sama nanya gimana sih Cak WB, cahayanya bagus berarti WB. Jadi dia menyebar dan ini cukup banget berarti WB. Oke sih, nih ya konsol dari speedometernya seperti ini, Cak. Biru dia, agak-agak kebiru-biruan. Nah, coba kita jalan. Kita jalan seperti ini, tuh. Nah, oke ya. Jadi memang sangat cukup sih menurut WB. Sangat cukup. Tuh, ya kan? Tuh. Monggo, yuk. Tuh, nyorot lampunya. Jos, oke lah. Dan dia nggak terlalu tapi agak dangah kayaknya ya, perasaan di WB ya. Nah, cukup banget. Sip, lampunya oke. Dan kalau di malam hari, ada stop system. Kita lihat dari sini, lampu-lampunya di malam hari. Ibi suka banget sih yang ini nih, lampunya ini ciri khasnya itu kuat banget nih, Vario yang ini. Dan dia sorot untuk plat nomornya warnanya putih, Cak. Nah, jadi kelihatan mewah gitu ya, modern. Nggak kuning dia. Memang lampunya ini kalau kita lihat sudah LED ya, kalau nggak salah ini LED nih. Jadi kelihatan berkelas gitu ya. Nah, kalau lihat dari lampu depan, cakep sih, memang WP suka sih ini. Dari identitas lampunya itu, Vario ini memang sangat kuat.
keren abis. Lihat tuh sorotnya saya, keren. Keren tenan Kang Mas. Skados. Jadi kita mengagumin doang sih. Kalau memang Cak WP lebay, nggak lebay Cak. Ya kan ini sama aja Cak WP, nggak sama kata siapa. Cakep ini sih. Ini juga mungkin gara-gara ini nih yang kelihatannya sama. Tapi sebenarnya enggak sama juga. Sorot lampunya nih gini. Tuh, ya. Oke. Jadi itu tadi sih yang memang WP katakan sebagai beberapa hal yang perlu diimprove di WP ini nih. Kurang gede nih. Ini gede aja cakep nih. Ini kurang gede ya. Speedometernya terlalu mungil. Terus belakangnya ya harusnya diganti double disc brake ya. Pengennya ngono Kang Mas. Gak apa-apa harga dinaikin ya. Tapi kan nggak juga sih, kadang-kadang kan sensitif sama harga Cak. Cakep ini kalau double disc brake. Dan apalagi yus ngono sih. Okrek. Ada yang put gitu kayaknya tuh. Put gitu tadi apa itu? Okrek. Wow. Lawa Kang Mas. Ono lawa miber Cak, bengi-bengi. Ya jadi gitu ya gambaran pesampian kalau di malam hari. Jadi sampean tercerahkan. Semoga membantu Cak. Oh ya teman-teman, banyak juga yang bertanya ke IWB apakah casing untuk Vario 125 yang baru ini bisa dicangkokkan pada Vario yang lama. Nah bisa IWB konfirmasi Cak, kalau plug and play itu nggak bisa. Jadi kalau sampean bingung bisa kita konfirmasi. Karena IWB juga sempat bertanya ke bagian training division dari AHM bahwa memang secara mounting itu berbeda. Jadi ada beberapa perbedaan di mana tidak bisa dipasang secara plug and play. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman kalau sampean tertarik tentu saja nggak bisa plug and play, tapi bisa saja dimodif lah dikit-dikit. Sampean tahu lah Indonesia apa sih yang nggak bisa Cak. Itu yang pertama Kang Mas. Nah yang kedua adalah tentang pertanyaan perihal smart key. Karena juga ada beberapa teman-teman semuanya follower Iwan Benaran matur nuwun sudah bertanya ke IWB. Jadi IWB berikan pencerahan dari sumbernya langsung. Pertanyaannya adalah bisa nggak Cak IWB smart key untuk Vario 125 ini dicangkokkan pada Vario yang lama? Secara apapun Cak, secara technically jawabannya adalah bisa. Akan tetapi tidak semudah yang sampai bayangkan, termasuk juga biaya Cak. Jadi sebagai informasi Cak, dengan hadirnya smart key, ECU-nya itu berubah. Jadi ECM-nya ya, kita sebutnya ECU lah, otaknya itu ya, otak daripada kelistrikan semuanya ya, ECU-nya itu tidak sama. Karena bagaimanapun dengan smart key pasti ECU-nya akan lebih advance lah. Dan kalau sampai beli smart key-nya itu nggak akan bisa dihidupkan. Kasihnya demikian, nggak akan bisa dihidupkan. Jadi kalau menggunakan ECU yang lama ya sama beli smart key-nya percuma saja Cak. Karena semuanya kan terkoneksi dengan ECU. Dan ECU yang lama tentu saja tidak mengakomodasi hadirnya smart key. Karena memang tidak diracik untuk itu. Nah jadi apa yang harus sampean lakukan? Berarti sampean harus membeli smart key yang pertama. Yang kedua juga membeli bagian casingnya. Karena casingnya berbeda dikit ya di area bagian deck depannya itu. Jadi ada modifikasi atau mungkin bisa saja sampean modif ya, nggak usah beli tapi sampean modif, sampean lakukan beberapa penyesuaian. Akan tetapi sampean harus membeli kabel bodi yang baru. Karena informasinya selain ECU-nya harus sampean ganti, kemudian juga kabel-kabel atau wiringnya juga berbeda. Itu yang menjadi penegasan, termasuk juga Cak, jika sampean beli ECU baru, maka sampean juga harus beli lampu baru. Karena drivernya kan berbeda, driver LED-nya kan tidak sama. Ini yang sudah lebih besar kesamaan sebelumnya. Ketika sampean mengganti smart key, maka sampean harus beli ECU, sampean juga harus beli kabel bodi, kemudian sampean harus menyesuaikan dengan casing-casingnya karena smart key posisinya berbeda. Termasuk juga sampean harus membeli lampu LED depan baru. Karena drivernya untuk yang ECU yang baru ini tidak terintegrasi driver dari LED-nya. Nah, kalau yang sebelumnya kan terintegrasi, Cak. Jadi, untuk menyalakan LED, drivernya itu terintegrasi dengan ECU yang sebelumnya. Sementara yang baru, ECU yang baru ini terpisah dengan driver dari LED-nya. Jadi, kalau sampean membeli ECU yang baru, maka LED sampean nggak akan bisa nyala depannya. Jadi, harus membeli banyak sekali. Kalau dikalkulasi ya, sampean akan lelah, Kang Mas. Lelah dan banyak biaya. Makanya, ya saran IWB mendingan ya udahlah beli yang baru aja lah kalau sampean pengen smart key. Karena memang kondisinya demikian rumit dan juga biaya akan sangat besar dan pasti hasilnya tidak akan sesempurna kalau sudah diracik oleh pabrikan. Nah itu pencerahan IWB buat sampean yang bertanya, semoga mencerahkan jadi ora bingung Kang Mas sampean. Oke Cak,
Jadi itu aja sih informasi buat semuanya tentang hari ini. Kesimpulannya adalah ketika kita ngetes lampu dari Vario 125 terbaru, IWB merasa bahwa sorotan lampunya tidak tajam di tengah, akan tetapi sedikit menyebar. Kemudian lampu jauhnya cukup jauh. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau nanti menggunakan Vario yang baru ini jangan asal ngedim, jangan asal high beam karena bisa menyorot muka orang. Dan juga yang jelas secara umum oke lah ya, walaupun tidak spesial banget kalau dari kata pribadi IWB, sangat cukup, tapi tidak terang benderang banget karena memang dia menyebar, nggak fokus di tengah. Ya kelebihannya adalah jangkauan mata lebih luas, jangkauan cahaya lebih luas kiri kanan. Akan tetapi untuk melihat di bagian depan tengahnya memang nggak setajam yang kita kira gitu intinya ya. Tapi sangat cukup, artinya ya nggak redup nggak juga, tapi nggak terang benderang nggak juga. Jadi standar-standar aja. Itu aja informasi Iwan benar bersama semuanya. Semoga mencerahkan dan kita sambung lagi. Hari ini WP ingin nge-share kesampaian tentang video MotoGP terbaru bahwa Honda ternyata merasa ditampar karena motor mereka disalip dengan mudah oleh Suzuki pada saat Marc Marquez bertempur melawan Alex Rins. Dan nanti ada pernyataan resmi dari HRC, dari Alberto Puig, termasuk juga Jorge Martin, ternyata juga puyeng ya. Dia merasakan setelah fight dengan Marc Marquez, ada pernyataan resmi dia bahwa dia lelah melawan Marquez manuvernya. Kita pokoknya bahas nanti, termasuk beberapa tambahan bahwa ternyata Danilo Petrucci juga tercengang dengan kekuatan Suzuki pada saat dia ngetes langsung di ajang balap kemarin. Itu saja informasi IWB buat semuanya, semoga mencerahkan. Dan seperti biasa kalau sampai suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.